Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Majapahit. Nah, jadi untuk pembahasan yang pertama, ada sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Untuk pendirinya tersendiri, ada Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1923. Untuk latar belakang Kerajaan Majapahit tersendiri ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang dan kegagalan invasi tentara Mongol atau dinasti Yuan. Nah, selanjutnya ada pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit berada di wilayah Trowulan, Jawa Timur atau Mojokerto saat ini. Kerajaan Majapahit juga memiliki semboyan yang terkenal, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu, diambil dari kitab Sutasoma, karya Pu Tantular untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Masa kejayaan atau The Golden Age terjadi di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1350-1389. Peran Gajah Mada sebagai Mahapati. Ia mengucapkan Sumpah Palapa, sebuah janji suci untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah Panji Majapahit. Wilayah kekuasaan mencakup sebagian besar Indonesia modern, Malaysia, Singapura, Brunei, hingga sebagian Filipina dan Thailand Selatan. Tokoh-tokoh terkenal di Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya. Raden Wijaya, pendiri kerajaan yang cerdik. Ia berhasil mengusir pasukan Mongol dan meruntuhkan Jayakatwang untuk mendirikan Majapahit. Yang kedua ada Gajah Mada. Gajah Mada seorang mahapati legendaris yang mengikrarkan Sumpah Palapa. Visi politiknya adalah menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Yang ketiga ada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk, raja yang membawa Majapahit ke puncak keemasan, di mana pemerintahnya stabilitas ekonomi, politik, dan seni mencapai titik tertinggi. Adapun struktur politik dan pemerintahan di Kerajaan Majapahit, yang pertama itu ada pusat atau top management. Nah, di pusat ini tuh dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada raja, ada patih gajah mada atau orang kuatnya raja. Terus ada juga Damardayaksa, yang dimana ini tuh kayak pendeta-pendeta gitu untuk umat atau masyarakat Majapahit itu makmur. Selanjutnya ada pembagian wilayah, yaitu ada negara agung, yaitu wilayah inti dari Kerajaan Majapahit, ada mancanegara, yaitu wilayah yang emang di luar Jawa, dan yang terakhir ada Nusantara, yaitu wilayah mitra yang jauh. Nah, untuk hukum dan keamanannya ada hukum tertulis, karena di situ tuh di Majapahit mereka punya kitab, kayak kitab undang-undang gitu lah ya. Terus sana ada juga Bayangkara atau ini tuh tentara-tentaranya di Majapahit. Selanjutnya, kehidupan sosial dan kebudayaan di Kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial Kerajaan Majapahit menggunakan sistem kasta seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun, terdapat kasta sosial lain selain dari 4 kasta resmi tersebut, yaitu Candala, Mlecha, dan Tuca yang merupakan kasta terendah dari kasta sosial Kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial dan kebudayaan di Kerajaan Majapahit mencerminkan masyarakat yang terstruktur, dinamis, dan kaya akan nilai budaya. Sistem kasta yang diterapkan tidak hanya memengaruhi hubungan antar individu, tapi juga menentukan peran dan hak seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk golongan Brahmana itu biasanya berperan sebagai pemuka agama dan penasihat spiritual. Kalau Ksatria itu sebagai penguasa dan prajurit, Waisya sebagai pedagang dan pengusaha, dan Sudra sebagai pekerja. Sementara itu, kelompok di luar sistem utama seperti Candala, Mlecha, dan Tuca seringkali mengalami perlakuan yang kurang baik dan berada di lapisan sosial paling bawah. Selanjutnya ada aspek kedudukan di Kerajaan Majapahit. Dari aspek kedudukan Kerajaan Majapahit, wanita itu mempunyai status yang lebih rendah dari laki-laki. Hal ini kelihatan pada kewajiban mereka untuk melayani dan menyenangkan hati para suami mereka saja. Jadi wanita itu gak boleh ikut campur dalam urusan apapun selain untuk ngurusin urusan dapur rumah tangga mereka.
Perempuan tuh pada masa itu umumnya memiliki peran yang terbatas. Mereka lebih difokuskan pada urusan domestik seperti mengurus rumah tangga dan melayani suami. Meskipun demikian, dalam beberapa catatan sejarah ada juga perempuan bangsawan yang memiliki pengaruh tertentu terutama dalam lingkungan istana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum kedudukan wanita lebih rendah, tetap ada pengecualian tergantung pada status sosial dan lingkungan mereka. Selanjutnya ada kebudayaan di Kerajaan Majapahit. Untuk kehidupan budaya Kerajaan Majapahit itu berkembang pesat, terutama di bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan seperti Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Pararaton, Kitab Arjuna Wijaya, dan Kitab Tantu Pagelaran. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan candi seperti Candi Tikus, Candi Brahu, Prasasti Prapancasapura, dan Prasasti Kudadu. Jadi, secara keseluruhan, kehidupan sosial dan kebudayaan Majapahit itu mencerminkan masyarakat yang terorganisir dengan baik, menjunjung tinggi nilai agama dan tradisi, serta memiliki pencapaian luar biasa dalam bidang seni dan sastra. Oke, jadi di sini perkenalkan nama saya Akil Hesa dan saya akan menjelaskan tentang ekonomi dan perdagangan di Kerajaan Majapahit. Yang pertama itu ada sistem ekonomi dua kaki atau dinamakan dual ekonomi. Nah, dalam sistem ekonomi dua kaki ini, sektor pedalaman atau pertanian, yang dimana pusatnya itu ada di lembah Sungai Brantas dan Banggawan Solo yang sangat subur. Terus yang kedua itu ada sektor pesisir atau perdagangan, yang dimana ini tuh pusatnya di pelabuhan-pelabuhan utara Jawa. Nah, kemudian ada yang dinamakan komoditas ekspor utama, yaitu dalam Kerajaan Majapahit ada lada dan rempah-rempah, beras, gula, garam dan ikan asin, serta emas dan logam. Terus yang ketiga itu ada mata uang dan alat transaksi. Nah, di mata uang dan alat transaksi ini, Majapahit itu punya beberapa dekadenya gitu. Nah, yang pertama itu ada koin lokal, koin kepeng, dan sistem barter. Nah, lalu untuk pajak dan upetinya, itu ada pajak pertanian atau pajak pertanian, terus sama ada pajak tentang pelabuhan juga, sama ada pajak upeti yang dimana ini tuh dari negara-negara atau wilayah yang emang luar di Majapahit. Oke. Nah, yang terakhir ini menjelaskan tentang sumber sejarah Kerajaan Majapahit, yang dimana di sini tuh ada kitab dan sastra kuno. Nah, kitab yang pertama itu ada Negara Kartagama atau dinamakan Kakawin Desa Warnana, yang dimana ini tuh ditulis oleh Bu Pracaca Rempaca, yang itu tuh berisi tentang kayak kitab kayak hukum-hukum di Majapahit. Nah, selanjutnya ada kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, yang dimana ini tuh memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Indonesia sekarang. Terus ada situs arkeologi. Kerajaan Majapahit mempunyai situs arkeologi seperti candi dan situs Duawalan. Nah, terakhir itu ada prasasti. Nah, di mana prasasti ini ada prasasti Kudadu pada tahun 1294 Masehi. Nah, ini tuh kayak nyeritain warga desa Kudadu dalam membantu Raden Wijaya melarikan diri dari kejaran tentara Jayakantara. Terus yang terakhir itu ada prasasti Surakarta, yang dimana pada tahun 1296 Masehi, berisi informasi mengenai penobatan Raden Wijaya sebagai raja di Majapahit. Oke. Di sini saya akan menjelaskan 5 faktor keruntuhan Kerajaan Majapahit. Di antaranya yang pertama karena ada perang saudara atau disebut juga perang Parege. Nah, ini tuh terjadi karena ada konflik kekuasaan dalam kerajaan tersebut, sehingga persatuan kerajaan tersebut tuh hancur dan banyak sekali wilayah yang menjadi tidak stabil. Nah, yang kedua itu disebabkan karena munculnya kerajaan Islam. Nah, mereka itu mengambil alih pengaruh politik dan ekonomi, sehingga kekuasaan Majapahit semakin berkurang. Nah, yang ketiga itu karena adanya melemahnya kepemimpinan.
Nah, setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, tidak ada lagi pemimpin yang mampu menjaga kekuasaan kerajaan Majapahit tersebut, sehingga terjadinya kelemahan kepemimpinan. Nah, yang keempat itu terjadi karena perubahan jalur perdagangan. Nah, karena jalur perdagangan berpindah ke pelabuhan di bawah kekuasaan kerajaan Islam, hal ini menyebabkan pendapatan kerajaan ekonomi menjadi turun drastis. Dan yang terakhir ada kekuasaan puncak melemah. Banyak sekali bawahan yang melepaskan diri karena kerajaan tersebut yang tidak stabil. Nah, akhirnya wilayah kekuasaan semakin menyusut dan kekuasaan hilang kendali. Nah, yang terakhir ada sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit yang terdiri seperti kitab dan sastra kuno, prasasti contohnya seperti prasasti Sukamerta, dan yang terakhir ada situs arkeolog contohnya seperti Candi Bajang Gede yang terletak di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, jika kalian ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar.